Sentani 8-11 Oktober 2023, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili YPPGI di Tanah Papua menggelar rapat kerja pertama yang menghadirkan para pembina, para pendiri YPPGI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, para kepala sekolah dan guru di lingkungan YPPGI di Tanah Papua. Jelasnya berikut ulasannya. Demikian tim News TV Papua melaporkan. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Allah tahu. Yesus tahu dan saya tidak percaya. Para guru pendidik tahu, understand, tahu mengajar. Mengerti baru mengajar, sadar baru mengajar. Saudara-saudara, dalam profesi keguruan, Anda panjangan tangan dari Allah, Tuhan Yesus. Karena mengukir manusia yang bermartabat, yang terhormat, yang berakhlak, yang berkepribadian, yang kokoh berdiri satu kebenaran. Sekarang kembali pada itu. Apakah kita ada kerendahan? Kita meninggalkan, kita berego Allah, tapi merendahkan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang 12. Dia meninggalkan segala-galanya. Dia menjadi seperti manusia biasa. Dia merendahkan diri, taat sampai mati. Oleh karena itu, dia sangat ditinggikan dan semua lidah mengaku bahwa dia ada Allah. Amin. Jadi bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih banyak. Guru bukan mengukir kehidupan masyarakat, karena guru segala-galanya. Tuhan tahu. Setelah Tuhan mempercayakan tugas profesi keguruan, Dia pelihara Anda, bapak-bapak ibu, di mana tempat mana pun. Dia lihat, mata dia jaga. Yang kedua, dia jaga keluarga Anda. Dia jaga. Dua itu. Rasul Paulus berkata itu. Rasul Paulus berbicara. Setelah dia kasih tugas orang, Tuhan kasih tugas. Dua yang dia jaga. Manusia, orang yang dijaga baik, dia pelihara. Tugasnya, kalau orang ganggu dia, Tuhan akan berperkara dengan orang yang mengganggu orang. Kami punya masalah banyak. Paling tidak ada beberapa hal yang terus kami benahi untuk penguatan lembaga. Tadi orang tua, Ibu Kareki, mereka ini orang-orang perintis. Yang pertama kali, kami punya sekolah sekarang di Tanah Papua untuk PAUD TK ada jumlah 16. Untuk SD ada 177 sekolah di Tanah Papua. Untuk SMP ada 37. SMP TK itu setingkat dengan SMP itu, di bawah Departemen Agama ada 1. SMA ada 10 SMA. SMK ada 5. SMTK ada 3 dan perguruan tinggi 1 dengan jumlah total 250 sekolah. Ini sudah berkembang. Ini hari ini memang hari yang khusus bagi kami bahwa hampir semua yang ada di hari ini orang YPPGI. Mungkin perlu berbangga. Kenapa saya bilang itu? Ada pertama, YPPGI berdiri tahun 1963 pada 19 September di Langtebo. Ketua pertama Bapak Christian David Soal. Di 60 tahun ini YPPGI itu sedang berkembang. Kami selain melakukan penguatan sesuai dengan kebutuhan kami terus berusaha untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Karena YPPGI hadir itu, ciri khas YPPGI hadir adalah gereja hadir, YPPGI pasti hadir. Karena YPPGI ini lahir dari gereja. Visi dan misi kami adalah menjadi yayasan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, karakter, dan pelayanan. Dalam rangka ini kami coba duduk melihat prioritas program. Hal-hal yang menjadi masalah di lapangan kami coba pikirkan untuk kita pecahkan nanti. Kekurangan guru memang sedang ada hari ini, bahwa keterbatasan guru. Tapi kadang-kadang kalau kita mau lihat kekurangan juga, dapodik itu guru banyak. Ini juga masalah. Bilang guru tidak ada di lapangan. Tapi kalau kita buka dapodik itu ada gurunya sekian banyak. Apakah ini benar-benar guru yang mengajar atau guru yang titip nama? Kami di yayasan sedang berbenah untuk ke depan kita minta data dari semua kepala sekolah dengan berarti bahwa kami mau tahu pasti sekolah A itu gurunya berapa. Itu kami pasti. Coba sekolah A itu berapa banyak guru. Sampai hari ini kami belum punya data valid. Kami hanya lihat di dapodik perkiraan guru. Kalau kita yang ada di dapodik itu ada 1.900 sekian. Yang saya buka di data kita ada 1.900 guru yang ada di dapodik. Secara total kami punya
akun kita di NPIP-nya kita, akun kita itu 1.900 itu. Tapi apakah itu semua aktif atau tidak? Dapodi kita bisa bilang sekian banyak, tapi di lapangan betul tidak. Sekarang kita mau cari solusi yang tidak itu bagaimana? Ini perlu bicara di dalam raker ini, karena persoalan-persoalan guru sedang terjadi. Hal yang berikut juga kita akan pikir untuk hak-haknya guru. Ya, pakai Bapak Ibu pegawai negeri itu ASN yang diperbantukan ini haknya dibayar oleh pemerintah. Tapi bagaimana dengan guru yayasan? Ini kami akan bicara lagi hal itu. Bagaimana hak-hak mereka kita bayar? Kalau saya bandingkan guru dulu dengan guru sekarang, guru dulu itu mereka punya semangat yang tinggi. Jadi guru-guru dulu itu mau makan tidak makan pasti di pedalaman akan bertugas bertahan. Yang pegawai negeri ya, walaupun gaji mungkin terlambat. Tapi hari ini persoalan yang kita lihat, HP juga ada, semua komunikasi ada, beras sampai di tempat kadang-kadang guru-guru jarang sekolah. Kalau dulu itu tidak ada, itu orang berkebun. Saya ingat dulu di Dua Pakar, saya di Dua Pakar, tiap hari Selasa dan Jumat kami bawa satu kayu bakar dengan ubi, kami tiap hari bawa. Jadi diperiksa, baris semua, diperiksa semua. Yang tidak bawa hari Selasa, Jumat double. Nah, tujuan itu apa? Ini kasih untuk guru-guru, untuk guru bisa bertahan hidup. Itu dulu. Dan betul-betul guru buktikan bahwa mereka bertahan hidup. Kita bagi, ada 6 guru, 1, 2, 3, 4. Kalau satu bawa ini, guru yang paling jauh sana. Pulang-pulang lapar, biar lapar kita bisa semua bawa pulang sana. Guru yang ini kelas 2, dibawa ke sana lagi langsung. Itu dulu dilakukan seperti itu. Jadi pulang sekolah kami hantar ke rumah guru, baik ubi maupun sayur. Hal ini membuat guru bertahan di tempat. Hari ini kita mau lihat, beras sudah ada di tempat, semua sudah akses sudah ada, telepon sudah ada. Di kisah ini orang-orang guru itu bertahan dengan keadaan. Masalah yang pertama adalah masalah sarana-prasarana. Saya sudah hampir ke semua sekolah YPPGI, hampir semua. Dan beberapa gereja-gereja yang mendukung ini. Kemarin saya ada di Asmat. Di Asmat itu GPKI dan Bovendigo itu GPKI. Saya ke sana lihat beberapa sekolah di sana. Masalah yang pertama adalah sarana-prasarana. Semua hari sekolah-sekolah berteriak tentang sarana-prasarana. Kita tidak bisa kejar 8 standar daripada Kementerian Pendidikan karena memang kita tidak punya sarana dan prasarana lengkap. Hampir ada 40 sarana prasarana yang wajib dimiliki oleh satu sekolah. Harus punya gedung, harus punya tempat duduk, harus punya papan tulis, kalau tidak ada papan tulis harus punya wireless, harus punya WC, harus punya banyak sekali mereka kasih tahu standar itu. Dan kita di BPI kita belum memiliki standar itu. Jadi tantangan besar hari ini. Saya tanya guru satu kurang, saya tanya guru ini kurang, ilmu kurang saya dia kasih tahu ke saya, kurang ini. Masalah yang kedua adalah sumber daya manusia. Hari ini kita punya masalah sumber daya manusia. Ada guru-guru yang kurang, tapi ada juga yang tipu-tipu kurang. Pak saya sudah bilang, tiba-tiba lagi muncul lagi kebijakan pemerintah hari ini, guru-guru negeri tidak boleh lagi di swasta. Ini muncul hari ini. Guru-guru P3K tiba-tiba SK-nya dia ngajar di BPGI, tapi tiba-tiba dia dipindahkan di sekolah-sekolah lain. Kalau ada guru P3K di sini kan? Oh tidak ada ya. Jadi guru P3K sekarang sedang mengalami. Saya tiap hari pusing otaknya bagaimana caranya guru-guru supaya mereka tidak boleh keluar dari situ. Kalau mereka keluar dari situ, ya saya tutup ini, sekolah tutup ini, begitu. Ada satu guru di Lere itu ada satu sekolah hanya ada 5 guru saja. Semua tembus P3K, semua dikeluarkan dari situ. Wah ini tutup ini. Tapi saya kemarin sudah bicara dengan Kepala Dinas dan Bupati sudah kembali. Itu masalah kedua hari yang kita sedang hadapi. YPPG mengalami hal itu juga. Masalah yang ketiga adalah regulasi. Tidak banyak regulasi di Papua yang memberikan dukungan kepada pendidikan. Tidak banyak. Kami dengan DPR beberapa waktu sedang godok bagaimana caranya keluar regulasi tentang sekolah-sekolah pelopor. Ya kita berharap besok sidang DPR ini, sidang non APBD itu disahkan. Kalau disahkan maka YPPGI, apalagi YPK, Advent dengan Diapis ya, 5 sekolah ini kita akan jadikan sebagai sekolah pelopor di Papua. Biasanya yang sekolah pelopor di Papua. Kita tidak punya banyak regulasi tentang guru pendidikan. Mereka satu-satunya dinas yang undang-undang bilang dia harus kita kasih 30% dana hanya pendidikan. Nanti kesehatan juga ada 20%. Yang lain pemberdayaan perempuan, Kesbang, tidak dalam undang-undang. Hanya kami saja dalam undang-undang 30%. Tapi ternyata semua APBD kabupaten kota saya kumpul
ada yang 17%, ada yang 21%, ada yang 11%. Artinya bahwa mereka punya, padahal waktu mau jadi bupati dan waktu bupati dan mau jadi bupati, pendidikan itu paling tinggi itu nomor 3, nomor 1, 2, itu main di situ saja. Saya gitu. Saya sekarang lagi cek nih, cari itu visi misi bupati-bupati yang besok ini dokter pendidikan nomor berapa baru kita kejar orang. Gitu. Tapi kita punya regulasi masih bermasalah semua kabupaten kota. Lalu ada sekolah-sekolah yang dia dekat sekali dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Saya ke JUP, saya ke Airu itu satu distrik yang hampir dekat Yalimo. Dia punya perusahaan sekolah dekat dengan perusahaan besar, tapi sekolah itu paling miskin. Saya tanya dia bilang memang siapa yang mengatur kita untuk bantu kamu? Tidak ada aturan yang bilang. Tidak ada aturan yang bilang bahwa kita harus bantu sekolah itu. Jadi kita mau bantu di mana saja boleh. Begitu. Kita tidak ada aturan-aturan regulasi yang bisa mengatur. Padahal sebenarnya kalau ada regulasi, buku-buku itu tidak bisa kumpul. Kalau ada regulasi, kita bikin regulasi satu kali. Semua tukang bakso satu orang wajib kumpul buku satu saja. Tukang bakso. Berapa tukang bakso di Papua ini? Saya pikir lebih dari 10.000 tukang bakso. Semua tukang ojek kumpul buku satu saja atau kursi satu saja. Berapa tukang ojek di seluruh Papua ini? 45 sampai 60.000. Saya baca dari dokumen dari Kementerian Perhubungan. Itu baru tukang ojek. Saya belum bilang taksi, belum bilang hotel. Tapi kita tidak punya regulasi-regulasi yang mendukung pendidikan di Papua. Kita punya masalah di regulasi. Yang ketiga, kita punya masalah di dukungan masyarakat. Ada daerah-daerah tertentu yang masyarakat memberikan dukungan kepada pendidikan luar biasa, habis-habisan. Pokoknya itu masyarakat beri di depan. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang sama sekali masyarakat tidak berikan dukungan terhadap pendidikan di Papua. Rumah-rumah guru dicuri, pencuri masuk di rumah guru. Saya ke Waropen, ini kepala sekolah, kenapa kepala dia sudah datang, dia lama sekali datang. Saya tanya, kamu cek dia dulu, kenapa itu? Tahu-tahu kasihan dia ada paku-paku. Pencuri baru masuk dia ke rumah, jadi dia kasih dia ada paku-paku seng. Saya panggil Kapolres. Kapolres kebetulan dia mantan dari Lanjai. Saya Pak Kapolres, bagaimana mungkin pencuri masuk di guru punya rumah? Lagi pengarahan dengan saya di sekolah, pencuri masuk lagi pulang ke rumah lagi. Ini memang kurang ajar betul sekali. Gitu. Sekolah-sekolah dipalang di mana-mana. Itu terjadi di paling banyak di Sentani. Itu artinya masyarakat tidak memberikan dukungan kepada pelayanan pendidikan hari ini. Ada mobil-mobil yang jalan, kalau ada di terminal itu ada guru, ada anak sekolah, ada ASN, ada pedagang. Pasti anak sekolah dan guru kamu itu terakhir. Doang ke pedagang-pedagang dulu naik dulu, mobil sepuluh jalan dulu, terakhir sekali baru ya. Kalau ada kosong ya kamu naiklah. Kalau tidak. Apalagi yang tinggal di tengah-tengah jalan. Begitu. Ada guru dibunuh, ada guru macam-macam. Begitu. Dan saya anggap itu masyarakat tidak berikan dukungan kepada pendidikan. Saya tanya anak-anak yang ditangkap di Sentani yang 10 orang dapat narkoba itu, lalu mereka ekspos cukup besar. Saya sering beda pendapat dengan teman-teman BNN. Kamu kenapa ekspos itu anak-anak sampai di media besar-besaran? Ketemu anak-anak, kamu dapat dari mana? Bapak saya dapat dari orang ini. Ini semua masyarakat luar yang kasih orang ganja. Kasih ganja. Di Wamena, Aibon, semua kios-kios jual lem Aibon. Padahal sudah tahu anak ini dia tukang minum Aibon, lo kasih jual lagi. Nah, saya anggap hari ini ada masyarakat juga tidak memberikan dukungan terhadap pendidikan di Papua. Ini yang harus kita perangi bersama. Kita bersyukur kita sudah semakin kecil. Di Papua hari ini BPG itu mungkin ada hanya di 2 atau 3 kabupaten, tidak banyak. Kami ada 9 kabupaten, 1 kota. Di BPG itu ada di Sentani ada ya, Sentani, Jayapura. Ini kemudian tidak buat Jayapura saja. Yang lain tidak ada, karena itu harus kita benahi sama-sama. Begitu. Ada sekolah negeri juga yang jadi BPG, sudah cerita. Nanti akhir baru beliau cerita ini. Begitu. Tapi itu yang sedang kita perangi hari ini. Kita berharap pemerintahan akan berakhir
Tapi saya pikir beberapa regulasi sedang kita atur. Kita sedang bikin gereja saya pendidikan di Papua, sedang dorong juga supaya beberapa perdasis jadi seperti kalau kita jadi ya banyak kita akan tertolong. Sebagai orang yang dibesarkan di BPPG, saya pikir saya tidak akan lupa terhadap BPPG, karena itu ini waktunya kita bangkit, kumpul semua kekuatan alumni, lalu walaupun SMA SMK, SD SMA SMK tidak dibawa kami sekarang, kita hanya ada sekolah khusus 5-6 sekolah khusus dengan SLB, tapi seluruh koordinasi pendidikan tetap ada di saya, tetap ada di kami. Karena itu yang kita pakai, kita manfaatkan seperti itu. Kita berharap besok rakernya menghasilkan beberapa hal. Saya mungkin akan hadir besok agak sore, karena pagi kami rapat untuk kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia akan datang, jadi kita rapat pagi. Saya cari waktu supaya sore, supaya sedikit banyak. Kalau beberapa hal bisa disampaikan kepada kita. Kemudian akhir bulan ini kami akan raker pendidikan pertama setelah DOB. Saya akan minta menteri datang dan beberapa teman-teman yayasan juga kita akan undang untuk memberikan masukan terhadap pendidikan di Papua. Apa mimpi kita ini? Bilang pendidikan apalagi Indonesia Emas, pendidikan Indonesia cerdas, Papua cerdas. Tapi kita mau arahnya kemana? Kita mau bikin Papua cerdas, tapi depan mata kita anak-anak iPhone masih ada. Ini masalah siapa yang kira-kira? Anak iPhone masih ada nih. Anak iPhone kira-kira berapa banyak di Papua ini? Mungkin tidak sampai 3.000 bisa 4.000. Itu kecil sekali harusnya. Kita masyarakat Papua hari ini mungkin 1 juta lebih saja. Itu tidak lebih besar dari penjual-penjual yang ada di Pasar Senen. Karena Pasar Senen itu hampir 60.000 orang. Kita hanya tidak sampai 1 juta ini, harusnya kita bisa selesaikan. Begitu. Tapi ya masalah yang tadi yang saya bilang itu mempengaruhi.